Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yupita Asmal Fauzia dengan NIM 112211451, mahasiswa Universitas Pelita Bangsa, Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan hasil pengamatan, pendapat pribadi, serta refleksi saya mengenai studi kelayakan bisnis pada sebuah usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM. Saya ingin menegaskan sejak awal bahwa video ini bukan sekadar menjawab soal, tetapi merupakan proses berpikir saya dalam memahami kondisi UMKM secara nyata di lapangan. UMKM yang saya pilih sebagai objek studi kelayakan bisnis adalah kedai kopi dan Thai tea yang bernama Kedai Kopi Raja Thai Tea. Alasan saya memilih Kedai Kopi Raja Thai Tea karena usaha ini mencerminkan realitas UMKM di Indonesia. Usaha ini bukan usaha besar, bukan usaha waralaba, bukan usaha dengan modal besar, tetapi justru disitulah nilai pembelajarannya. Menurut pendapat saya, UMKM seperti ini seringkali berjalan karena kebutuhan ekonomi, bertahan karena kerja keras pemilik, namun rentan karena tidak ditoping sistem manajemen. Sebagai mahasiswa manajemen, saya melihat usaha ini sebagai contoh nyata dari teori yang kami pelajari, tetapi belum sepenuhnya diterapkan. Pengertian studi kelayakan bisnis. Studi kelayakan bisnis merupakan suatu kegiatan analisis yang dilakukan untuk menilai apakah suatu usaha atau rencana bisnis layak untuk dijalankan, dilanjutkan, atau dikembangkan. Studi ini dilakukan sebelum usaha dijalankan maupun pada usaha yang sudah berjalan, dengan tujuan utama untuk meminimalkan risiko kerugian di masa depan. Menurut Nasmir dan Jafar, studi kelayakan bisnis adalah penelitian tentang layak atau tidaknya suatu proyek bisnis yang biasanya merupakan proses investasi yang dilaksanakan secara sistematis dan terukur. Artinya, setiap keputusan usaha seharusnya tidak hanya didasarkan pada intuisi atau pengalaman semata, tetapi juga pada analisis yang rasional dan terstruktur. Dalam praktiknya, studi kelayakan bisnis tidak hanya digunakan oleh pengusaha besar, tetapi juga sangat penting bagi UMKM. Hal ini karena keterbatasan modal dan sumber daya pada UMKM membuat kesalahan pengambilan keputusan menjadi lebih beresiko. Tujuan utama dari studi kelayakan bisnis adalah untuk membantu mengambil keputusan dalam menentukan apakah suatu usaha pantas dijalankan atau tidak. Dengan adanya studi kelayakan bisnis, pelaku usaha dapat mengetahui potensi keuntungan, risiko usaha, serta langkah-langkah perbaikan yang perlu dilakukan. Selain itu, studi kelayakan bisnis juga bertujuan untuk menghindari risiko kerugian yang besar, mempermudah perencanaan usaha, menjadi dasar pengambilan keputusan investasi, menjadi alat evaluasi yang sedang berjalan. Dengan kata lain, studi kelayakan bisnis berfungsi sebagai alat pengendali dan perencanaan usaha, bukan sekadar formalitas akademik. Dalam studi kelayakan bisnis, terdapat beberapa aspek yang harus dianalisis secara menyeluruh. Setiap aspek saling berkaitan dan tidak dapat berdiri sendiri. Berikut adalah penjelasan teori dari masing-masing aspek. Yang pertama, ada aspek hukum. Aspek hukum adalah studi kelayakan bisnis bertujuan untuk menilai apakah usaha yang dijalankan telah sesuai dengan ketentuan, hukum, dan peraturan yang berlaku. Aspek ini mencakup legalitas usaha, perizinan, bentuk badan usaha, serta kepatuhan terhadap peraturan pemerintah. Menurut teori, suatu usaha dikatakan layak dari aspek hukum apabila memiliki izin usaha yang sah, tidak melanggar peraturan yang berlaku, memiliki perlindungan hukum yang jelas. Aspek hukum penting karena berkaitan dengan keamanan usaha dalam jangka panjang. Usaha ini memiliki legalitas berisiko, mengalami masalah hukum, sulit berkembang, dan tidak memiliki perlindungan jika terjadi konflik usaha. Yang kedua, ada aspek pasar dan pemasaran.
Aspek pasar dan pemasaran merupakan aspek yang menilai sejauh mana produk atau jasa dapat diterima oleh pasar. Aspek ini mencakup analisis permintaan, penawaran, target pasar, perilaku konsumen, serta strategi pemasaran. Menurut Kotler, pemasaran adalah proses sosial dan manajerial di mana individu dan kelompok memperoleh apa yang mereka butuhkan dan inginkan melalui penciptaan serta pertukaran nilai. Oleh karena itu, suatu usaha dikatakan layak dari aspek pemasaran apabila memiliki pasar yang jelas, produk dibutuhkan oleh konsumen, harga sesuai dengan daya beli pasar, strategi pemasaran dapat menjangkau konsumen. Tanpa pasar yang jelas, usaha yang baik sekalipun berpotensi gagal. Selanjutnya ada aspek teknis dan operasional. Aspek teknis dan operasional membahas bagaimana proses produksi atau penyediaan jasa dilakukan. Aspek ini mencakup lokasi usaha, ketersediaan bahan baku, peralatan, teknologi, serta efisiensi operasional. Menurut teori manajemen operasi, usaha dikatakan layak secara teknis apabila proses produksi dapat dilakukan dengan lancar, bahan baku mudah diperoleh, teknologi yang digunakan sesuai dengan skala usaha, dan kapasitas produksi sesuai dengan permintaan pasar. Selanjutnya ada aspek sumber daya manusia. Aspek sumber daya manusia menilai kesiapan tenaga kerja yang mengelola usaha, baik dari segi jumlah, keterampilan, maupun pembagian tugas. Aspek ini juga mencakup struktur organisasi dan sistem kerja. Menurut teori manajemen sumber daya manusia, usaha yang layak adalah usaha yang memiliki pembagian tugas yang jelas, didukung oleh tenaga kerja yang kompeten, mampu menjalankan usaha berkelanjutan. Pada UMKM, aspek sumber daya manusia seringkali masih sederhana, namun tetap perlu dianalisis untuk mengetahui risiko ketergantungan pada individu tertentu. Selanjutnya ada aspek manajemen dan organisasi. Aspek manajemen dan organisasi berkaitan dengan kemampuan pelaku usaha dalam mengelola dan mengendalikan usaha. Aspek ini mencakup perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengendalian usaha. Menurut George R. Terry, manajemen adalah proses perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, dan pengawasan untuk mencapai tujuan organisasi. Suatu usaha dikatakan layak apabila pengambilan keputusan dilakukan secara rasional, terdapat pembagian peran dan tanggung jawab, usaha dikelola secara terarah. Manajemen yang baik menentukan keberhasilan usaha dalam jangka panjang. Selanjutnya, aspek keuangan. Aspek keuangan merupakan aspek yang menilai kelayakan usaha dari segi finansial. Aspek ini mencakup kebutuhan modal, sumber dana, daya operasional, pendapatan, laba, serta arus kas. Menurut teori keuangan, usaha dikatakan layak apabila mampu menghasilkan keuntungan, terus arus kas berjalan dengan baik, modal dapat kembali dalam jangka waktu tertentu. Aspek keuangan sangat penting karena menjadi indikator utama apakah usaha berikan manfaat ekonomi bagi pelaku usaha. Berdasarkan teori studi kelayakan bisnis merupakan alat penting dalam pengambilan keputusan usaha dengan menganalisis berbagai aspek mulai dari hukum, pemasaran, operasional, sumber daya manusia, manajemen, hingga keuangan. Pelaku usaha dapat mengetahui apakah suatu bisnis akan dijalankan dan bagaimana strategi pengembangannya. Studi kelayakan bisnis tidak bertujuan untuk menghambat usaha, melainkan untuk memperkuat dasar pengambilan keputusan sehingga usaha dapat berjalan secara berkelanjutan dan minim resiko. Selanjutnya ada gambaran umum usaha. Kedai Kopi Raja Thai Tea merupakan usaha minuman yang menjual kopi, Thai tea, dan minuman sederhana dengan harga terjangkau. Usaha ini dikelola langsung oleh pemilik, tanpa struktur organisasi formal, tanpa pembagian tugas tertulis, dan tanpa sistem pencatatan keuangan yang rinci. Namun menurut saya, fakta bahwa usaha ini masih berjalan menunjukkan bahwa pasar ada, produk diterima, usaha memiliki kelayakan dasar. Kedai Kopi Raja Thai Tea adalah usaha yang layak dijalankan, tetapi belum layak dibiarkan tanpa perbaikan. Usaha ini hidup, tetapi belum sepenuhnya sehat. Usaha ini berjalan, tetapi belum sepenuhnya terarah. Dan menurut saya, inilah posisi paling umum UMKM di Indonesia. Melanjutkan pendapat awal,
Saya ingin menekankan bahwa ketika saya mengatakan usaha ini layak dijalankan tetapi belum sepenuhnya sehat, pernyataan tersebut bukan kritik negatif, melainkan bentuk kejujuran akademik. Sebagai mahasiswa, saya menyadari bahwa kelayakan usaha tidak hanya diukur dari ada atau tidaknya pembeli, tetapi juga dari bagaimana usaha tersebut dikelola untuk jangka panjang. Dalam konteks kedai kopi Reja Tahiti, saya melihat bahwa usaha ini berjalan karena kebiasaan, bukan karena perencanaan. Dan menurut saya, ini adalah ciri khas UMKM tahap awal. UMKM seperti ini bisa bertahan cukup lama, tetapi akan sangat sulit berkembang jika tidak mulai berbenah. Selanjutnya, saya akan melanjutkan pada pembahasan aspek hukum. Dari hasil pengamatan saya, kedai kopi Reja Tahiti masih beroperasi sebagai usaha mikro dengan legalitas yang belum sepenuhnya lengkap. Kondisi ini menurut saya sangat umum terjadi di kalangan UMKM. Sebagai mahasiswa, saya memahami bahwa pelaku UMKM sering kali menganggap pengurusan legalitas sebagai sesuatu yang rumit, memakan waktu, dan tidak langsung menghasilkan uang. Namun, jika saya diminta menyampaikan pendapat pribadi secara jujur, maka saya berpendapat bahwa ketidakan legalitas bukan masalah hari ini, tetapi masalah hari depan. Tanpa legalitas utama, usaha sulit berkembang secara formal, sulit mengakses bantuan atau pembiayaan, tidak memiliki perlindungan hukum yang kuat. Namun, saya juga tidak serta-merta menyatakan bahwa usaha ini tidak layak. Justru menurut saya, dari aspek hukum, usaha ini masih layak untuk dijalankan pada skala kecil, tetapi belum layak untuk dikembangkan secara agresif. Menurut saya, langkah paling realistis bukanlah langsung melengkapi semua izin, tetapi menyadari pentingnya legalitas sebagai bagian dari rencana jangka panjang. Saya ingin menyampaikan refleksi pribadi. Sebagai mahasiswa, sebelumnya saya menganggap aspek hukum hanya sebagai formalitas. Namun setelah mengamati UMKM secara langsung, saya mulai memahami bahwa banyak usaha kecil berjalan di wilayah abu-abu hukum. Bukan karena ingin melanggar, tetapi karena keterbatasan pengetahuan dan sumber daya. Dari sini saya belajar bahwa tugas kita sebagai mahasiswa manajemen bukan hanya memahami aturan, tetapi juga memahami realitas pelaku usaha. Dalam kasus kedai kopi Reja Tahiti, menurut saya usaha ini membutuhkan pendampingan bukan tekanan.